Kematian aktor sekaligus legenda kungfu Bruce Lee pada 20 Juli 1973 silam mengejutkan seluruh dunia. Menjelang peringatan ke-51 tahun kematian sang legenda, para penggemar kembali mengingat beberapa teori yang beredar untuk menjelaskan kematiannya. Hingga kini, para penggemar Lee terus berduka dan memberikan penghormatan emosional kepada legenda seni bela diri itu. Namun, mereka masih belum benar-benar mengetahui penyebab kenapa dia meninggal. Pada saat kematiannya, para dokter mengungkapkan adanya penumpukan cairan di otak Lee sebagai penyebab resmi kematiannya atau biasa disebut dengan edema. Namun, mereka tidak memberikan penjelasan yang jelas mengapa akumulasi cairan yang berlebihan itu bisa terjadi. Berikut 4 teori terkenal mengenai penyebab kematian Bruce Lee. Penggunaan ganja. Ketika Lee meninggal pada 1973, dia baru berusia 32 tahun. Pada saat itu, para dokter di Rumah Sakit Queen Elizabeth di Hong Kong mengaitkan kematiannya dengan edema cerebral atau pembengkakan otak. Kondisi yang mengancam jiwa ini merupakan cara tubuh bereaksi terhadap trauma, stroke, atau infeksi. Menurut beberapa sumber, tertanggal 19 September 1973, jejak ganja ditemukan di perut dan usus kecil Lee saat dia meninggal. Akibatnya, beberapa dokter Hong Kong percaya bahwa pembengkakan otak tersebut dapat disebabkan oleh konsumsi ganja. Lee sebelumnya telah didiagnosis menderita pembengkakan otak pada 10 Mei. Hanya 2 bulan sebelum kematiannya, setelah ia pingsan di sebuah studio film dan berada dalam kondisi kritis. Pada saat itu, Lee sedang mengisi suara untuk film Enter the Dragon. Aktor ini telah menelan ganja, pingsan di kamar mandi, kemudian muntah dan pingsan lagi sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Di sana dia dirawat oleh ahli bedah saraf Peter Wu. Ia percaya bahwa penggunaan ganja merupakan faktor potensial dalam pembengkakan otak Lee. Namun ini tetap menjadi sebuah spekulasi. Tidak ada hubungan sebab akibat yang pernah didokumentasikan antara penggunaan ganja dan edema cerebral atau pembengkakan otak. Hipersensitif terhadap aspirin. Sesaat sebelum Lee meninggal, dia berada di rumah aktris Betty Ting Pei di Beacon Hill Road di Kowloon, Hong Kong dan mengeluh sakit kepala parah. Dia mengisap ganja dan Ting memberi Lee pil Aquagesic yang mengandung meprobamate dan aspirin untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dia kemudian berbaring untuk beristirahat, tetapi Ting tidak dapat menyadarkan Lee pada malam harinya. Ahli patologi terkemuka Robert Donald Tiare, yang merupakan seorang profesor kedokteran forensik di University of London pada saat itu, mengusulkan bahwa kondisi adalah hipersensitivitas terhadap aspirin atau meprobamate dalam obat tersebut, atau kombinasi keduanya yang menyebabkan edema cerebral. Teori ini dikuatkan oleh Ray Richard Leitchit, seorang ahli patologi di Rumah Sakit Queen Elizabeth yang melakukan bedah mayat terhadap Lee menurut artikel Post dari bulan September 1973. Namun seperti halnya teori penggunaan ganja, aspirin atau meprobamate tidak dapat dipastikan sebagai penyebab kematian karena keduanya tidak diketahui menyebabkan pembengkakan otak. Tim juga mencatat bahwa Lee pernah menggunakan Aquagesic sebelumnya. Heat stroke. Dalam biografinya yang berjudul Bruce Lee, Alive, penulis Matthew Polly mengajukan teori lain atas penyebab kematiannya, yakni sengatan panas atau heat stroke. Dalam 2 bulan sebelum kematiannya, Lee telah kehilangan 15% berat badannya karena terlalu banyak bekerja dan berat badannya hanya 54 kg. Sang aktor juga telah mengangkat kelenjar keringat dari ketiaknya beberapa bulan sebelumnya untuk menghindari ketiak yang berkeringat di layar. Sehingga kemampuan tubuhnya untuk menghilangkan panas akan lebih rendah dari biasanya. Hal ini diungkapkan lewat biografi yang ditulis oleh Polly. Pada tanggal 10 Mei ketika Lee pingsan saat mengisi suara untuk film Enter the Dragon, pendingin ruangan di ruang pengisian suara telah dimatikan untuk menghindari masalah suara pada rekaman. Pada waktu itu, sang aktor menunjukkan suhu tubuh yang tinggi, lemas, muntah, kehilangan kesadaran, dan banyak lagi semua gejala yang konsisten dengan gejala heat stroke. Polly percaya bahwa pingsannya Lee yang kedua kalinya bisa saja terjadi karena keadaan yang sama. Sementara kepanasan bisa saja menjadi penyebab sakit kepala yang disebutkan oleh Lee pada hari kematiannya. Terlalu banyak minum air. Pada bulan Desember 2022, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Clinical Kidney Journey mengklaim bahwa penyebab sebenarnya dari kematian Lee bisa jadi karena hiponatremia yang terjadi ketika konsentrasi natrium yang rendah di dalam darah. Para peneliti studi ini, sekelompok dokter dari Autonomous University di Madrid, Spanyol, menyatakan bahwa Lee mungkin minum terlalu banyak air yang dapat menyebabkan rendahnya kadar natrium dalam darahnya dan menyebabkan dia tidak dapat mengeluarkan air yang cukup untuk mempertahankan homeostasis atau keseimbangan air. Ketika meninggal, gaya hidup Lee telah menempatkannya pada resiko hiponatremia. Lee dilaporkan memiliki asupan cairan kronis karena pola makannya yang berbasis alkohol dan jus, merokok ganja, dan juga pernah mengalami kerusakan ginjal. Menurut para peneliti, mereka berhipotesis bahwa Bruce Lee meninggal karena suatu bentuk disfungsi ginjal tertentu.
ketidakmampuan untuk mengeluarkan air yang cukup untuk mempertahankan homeostasis air. Menurut mereka, hal ini dapat menyebabkan hiponatremia, pembengkakan otak, dan kematian dalam beberapa jam jika asupan air berlebih tidak diimbangi dengan ekskresi air melalui urin. Mengingat hiponatremia sering terjadi seperti yang ditemukan pada hingga 40% orang yang dirawat di rumah sakit dan dapat menyebabkan kematian karena konsumsi air yang berlebih, bahkan pada orang muda yang sehat, ada kebutuhan untuk penyebaran yang lebih luas tentang konsep bahwa asupan air yang berlebih dapat membunuh.